نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا نائمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك. Meningkatkan kualitas perlindungan bagi setiap pekerja migran Indonesia, khususnya yang sudah ditempatkan. Arahan kedua adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas calon pekerja migran Indonesia melalui vokasi dan upgrading skill lainnya untuk mengoptimalkan penempatan pekerja migran Indonesia yang terampil. Hadirin yang saya hormati, sesuai dengan Perpres 80 tahun 2025, bahwa visi kementerian merupakan bentuk penjabaran dari visi Presiden dan Wakil Presiden bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 serta implementasi Asta Cita. Sejalan dengan itu, KP2IT memiliki visi, yaitu KP2IT yang profesional, responsif, objektif, terpercaya, empati, berkomitmen, sinergis, inovatif, atau kami singkat proteksi. Mengenai peluang ataupun kerjasama yang mungkin boleh dibuat atau dilakukan oleh Sekretariat DMDI di 23 negara. Dari Singapura memang kita ada ramai pekerja migran dari Indonesia, dan kita juga bekerja amat rapat dengan embassy Indonesia di Singapura, dan insya-Allah di masa yang akan datang kita akan cuba juga mengadakan program-program bagi pekerja-pekerja imigran di Indonesia di Singapura. Saya satu orang daripada keturunannya Melayu Campak. Di kampungnya adalah orang Islam daripada asalnya daripada negara Champa, Kingdom of Champa, dan ada juga keturunan orang Champa ada di Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada di Jawa Barat, juga ada di Aceh dan tempat lain-lain. Ini untuk Indonesia. Kalau di Malaysia ada di Kelantan, ada di Thailand, ada di Patani, Narapiwan, juga ada orang aslinya daripada orang Champa. So in the Philippines, I'm the minister of the National Commission of Muslim Filipinos, where there are so many mandates, promotion for the well-being of Muslim Filipinos. So we are more or less 12 to 13 million Muslims in the Philippines, but our population is more than 113 million sa seluruh Pilipinas. Itu Muslim 13 juta. That's why the government of Saudi Arabia gave us only 9,000 quota for pilgrimage. Daripada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang terhormat Ibu Dian Syahatilah. Ketua MPR RI nanti untuk menyerahkannya setelah hasil daripada arahan Presiden DMDI bahwasanya tokoh utama kita yang hadir hari ini, Ketua MPR RI, akan kita sematkan anugerah Tun Perak. Hanya pada masih
Menterinya orang Melaka, orang Pahang, orang Melaka. Terima kasih juga Pak Nis Bajam, Sultan Agong MDI Filipina. Datuk Syed Muhammad Aswin, Duta Besar Malaysia ke Jakarta, terima kasih banyak membantu DMDI. Bapak Mukhtaruddin, Menteri Perlindungan Kerja Migran Republik Indonesia, terima kasih pada Bapak yang memberi ceramah tadi. InsyaAllah saya minta seluruh warga DMDI menyahut permintaan Pak Mukhtaruddin supaya melihat pekerja-pekerja Indonesia yang berada di negara-negara DMDI supaya tidak dianiaya. Kalau ada masalah-masalah perdagangan di kawasan ini, ratusan tahun bangsa-bangsa dari seluruh dunia bersinggah, berlayar dan melewati kawasan ini. Inilah kawasan yang menjanjikan masa depan ratusan tahun yang lalu. Di kawasan ini berbagai macam tumbuhan subur. Di kawasan ini berbagai macam kekayaan ada, dan di kawasan ini perdamaian dan ketenangan ditemukan. Alhamdulillah, bagi teman-teman yang ada bisnis ke Turki, saya juga konsul jenderal Turki untuk Pulau Sumatera, 10 provinsi. Dan itu juga tidak digaji, building, office, facility saya yang siapkan, tapi itu untuk pengusaha. Sama dengan ke Malaysia yang mau invest di Medan, banyak yang kita bantu, sama Pak Said dikenalkan, kita bantu kerjasama. Dan tidak minta apa-apa, minta mereka baik-baik saja, tumbuhkan rumpun Melayu ini, karena hakikatnya kita Malaysia, Indonesia, Brunei, dan lain-lain, hukum Melayu adalah saudara. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Kalau saya cerita riwayat terlalu banyak, ya. Dan saya terima kasih telah diundang, dipercaya menjadi Dewan Pembina, dan insya Allah amanah tanggung jawab ini dengan Ketua Umum Adinda Said atau Pak Datuk Said, kita akan jalankan amanah ini dengan baik. Government order the necessary machinery, set of factory which HACCP certified, get the halal and necessary approval for the government authorities, select location, provide with the required working capital financing and necessary human resources. So we are part of their production team for 1 year and she is on her own now. I guess she's a success story and she's a millionaire now at this point of time. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Halalan prohibition as mentioned in Surah Al-Baqarah ayat 168, meaning lawful as permissible by Sharia law and good or beneficial to humankind. But prohibition is not only just good, but it's also about food safety. Before diving into the proposed actual halal roadmap for the MDI, let me look at what are the existing gaps and challenges in the present global halal market. For ease of discussion, we have categorized these gaps into 3 different classes. First, global halal verification protocols, halal funding, and the third, market access. Now, global halal verification protocol of standards. Halal interpretation. Itu juga kepada Presiden Jamiah Singapura, Datuk Dr. Muhammad Hasbi Abu Bakar. Ya, penyerahan kepada Minister of Cambodia, Datuk Osman Hassan. Izin melanjutkan sesi foto bersama. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah secara mata dari Ketua DPD Sumatera Utara yang juga selaku Rektor Universitas Pancabudi. Yang kembali kami menjemput kepada Presiden Jamiah Singapura, Datuk Dr. Muhammad Hasbi Abu Bakar. Ya, dan juga selanjutnya dari China, Haji Yusuf Liu. Selanjutnya dari Mauritius, Mr. Shahid Thompson.
Dan juga dari Brunei Darussalam, Dr. M. Zefri Arif. Dan kami jemput timbalan Presiden Jamia Singapura. Govin. Oleh PT Pos Indonesia, kembali mohon beri tepuk tangan yang paling meriah. Ya, tentu kita berikan ucapan juga terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Pancabudi Medan dan juga selaku Ketua Dunia Melayu Dunia Islam Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu saya sampaikan pertama kali dengan harapan semoga DMDI ini terus bisa menjadi wadah berkumpulnya para Melayu-Melayu di seluruh dunia dan terutama juga bisa berjaya di Indonesia ini. Sejatinya yang saya pahami, karena saya ini juga besar di dalam komunitas keluarga besar Melayu, terutama di Kalimantan Barat. Jadi bagi kita itu Melayu adalah perjalanan aktual keseharian dan kehidupan kita sebagai seorang muslim yang ada di tanah Kalimantan. Setakat ini DMDI Biro Ekonomi telah menandatangani 3 MOU dengan syarikat ataupun organisasi antarabangsa. Pertama adalah Alibaba Hangzhou China. Ini adalah di HQ. Wakil Alibaba ada di sini pada hari ini. Mr. Jeffrey, can you please, Mr. Jeffrey ada di sini pada hari ini. Luasnya potensi kita sebagai kekuatan budaya Islam. Jika kita menelusuri dunia etnis, jumlah orang Melayu terbesar memang ada di Malaysia dan di Indonesia. Namun jaringan saudara-saudara kita di Sri Lanka, Afrika Selatan dan Inggris, Australia dan Amerika juga merupakan kekuatan yang besar maknanya. Hadirin yang saya hormati, budaya itu sejatinya adalah kesepakatan bersama yang lahir dari interaksi manusia dengan sesama manusia, dengan alam dan dengan Tuhan. Orang Melayu mengenalnya dengan ungkapan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dalam ataupun dari Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Industri dan Pembuatan, saya mewakili fakulti saya dan diamanahkan oleh Dato' NC mewakili semua. Sekali lagi, seterusnya, dan kita ada 3 School of Graduates yang ataupun sekolah ataupun fakulti yang menjadi servis kepada kami kepada semua fakulti. Kita ada juga 106 akademik program, sangat banyak. 106 akademik program yang berasaskan diploma, undergraduate ataupun prasiswaza. Kita ada master, kita ada S1, S2, S3 kalau di Indonesia, dan kita ada 12 doctorate program. Yang ini ramai daripada Indonesia yang hadir dan menamatkan. Bahkan saya jumpa alumni, beberapa pelajar alumni UTM di sini tadi. Ada yang akan bergraduate pada masa Kongo yang akan datang. InsyaAllah, tahniah dan terima kasih saya ucapkan. Yang pertama, pendidikan, teknologi maritim dan juga kepimpinan yang berwibawa. Dan menariknya juga, kesemuanya kekuatan ini disatukan di bawah satu perkara, iaitu bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca pada ketika itu. Bila saya mendapat peluang untuk bercakap pada petang ini, saya merasakan bahawa kalaulah Melaka boleh menjadikan bahasa Melayu itu sebagai alat penyatuan sehingga menjadikan tamadun pada ketika itu, ataupun kata Melaka menjadi pusat rujukan untuk pengembangan agama, budaya dan sebagainya, persoalan yang timbul kepada saya adalah mengapa kita tak lakukan sesuatu kepada dunia Melayu, dunia Islam, iaitu kita perkasakan bahasa Melayu kepada negara anggota yang kita ada 23 ini, kepada generasi kedua dan ketiga. Generasi kedua dan ketiga di tuan-tuan, siapa mereka? Mereka ini adalah pewaris masa depan DMDI.
yang merupakan anak-anak diaspora Melayu Islam yang lahir di luar negara asal seperti Afrika Selatan, Sri Lanka, Australia. Kita percaya mereka ini mungkin tidak fasih berbahasa Melayu, namun mereka mempunyai satu identiti ataupun otak akar identiti Melayu yang sangat kuat. Itu yang pertama. Kami sadar bahwa apa yang diberitakan dan disabdakan oleh Nabi, yang mana Nabi mengatakan inna ummar buyutillah fahuwa ahlullah, sesungguhnya orang-orang yang berusaha di dalam memakmurkan dan memikirkan rumah-rumah Allah, masjid-masjidnya Allah, maka dia akan dimasukkan di dalam keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada pengurus-pengurus TNI dari seluruh Indonesia, tak lupa di sini juga hadir sahabat kami Ketua Partai Golkar dari Maluku. Silakan Bang, berdiri Bang. Nah, ini agak gagah sedikit. Nah, ini kalau ada orang Maluku, beliau ini di Maluku menjadi rebutan anak-anak muda, agar anak-anak muda banyak masuk Golkar di Ambon sana. Tepuk tangan dulu untuk abang kita itu, sahabat kami Bang Umar Lesi. Sahabat-sahabat yang kami hormati dan kami banggakan, di sini juga ada Datuk Jamil yang berhadir, sehat-sehat selalu. Sahabat-sahabat kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Satu, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Kesatu, mengukuhkan pengurus pemuda Masjid Dunia periode 2025-2030. Hal ini terjadi kalau kita melihat perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama, Pak Said, itu masjid itu jadikan sebagai tempat konsolidasi. Jadi konsolidasinya tidak di hotel, konsolidasinya di masjid. Syiar, dagang, ilmu, semuanya di sana. Nah, harapan saya, Dewan Masjid ini atau kepada masjid ini